Di video kali ini, saya ingin menceritakan tentang sebuah kisah horor yang berjudul Pabrik Tua Bekas Pembantaian. Di pinggiran kota, ada sebuah pabrik tua yang sudah lama ditinggalkan. Dulu, pabrik itu pernah menjadi tempat produksi yang ramai. Namun, sejak tragedi mengerikan yang terjadi di sana bertahun-tahun lalu, tak seorang pun berani mendekat. Orang-orang menyebutnya pabrik darah. Karena di sanalah terjadi pembantaian kejam yang membuat seluruh kota dicekam ketakutan. Cerita kelam itu dimulai ketika pabrik dikuasai oleh seorang pemilik baru yang kejam dan memperlakukan pekerjanya itu seperti budak. Mereka dipaksa bekerja di bawah kondisi yang mengerikan, dengan jam kerja yang panjang tanpa istirahat. Suatu hari, ketika para pekerja memberontak menuntut keadilan, pemilik itu kehilangan kendali. Dengan bantuan beberapa penjaga bersenjata, dia memerintahkan pembantaian besar-besaran. Jeritan pekerja yang disiksa dan dibunuh memenuhi setiap sudut pabrik dan darah mengalir di lantai seperti sungai. Setelah insiden itu, pabrik ditutup dan pemiliknya menghilang tanpa jejak. Beberapa tahun setelah tragedi itu, sekelompok remaja yang penasaran memutuskan untuk menyelidiki pabrik tua tersebut. Mereka mendengar berbagai cerita horor dari penduduk kota, tetapi menganggap semua itu hanyalah mitos belaka. Pada malam yang gelap dan dingin, mereka memanjat pagar berkarat yang mengelilingi pabrik dan memasuki gedung itu dengan membawa senter. Begitu mereka melangkah masuk, udara tiba-tiba terasa berat dan dingin. Suasana di dalam pabrik sangat mencekam, dengan lantai yang retak, mesin-mesin tua yang berkarat, dan suara gemerincing logam yang entah berasal dari mana. Saat mereka melangkah lebih jauh, salah satu dari mereka, Lina, merasa seperti ada yang mengawasinya dari bayang-bayang. Tiba-tiba, suara jeritan bergema di seluruh gedung. Itu bukan berasal dari mereka, melainkan seperti suara jeritan yang jauh, namun sangat nyata. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin atau bangunan tua yang berderit. Tapi, jeritan itu semakin keras, dan terdengar seperti rintihan orang-orang yang sedang disiksa. Ketika mereka mencapai bagian terdalam pabrik, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Lantai di ruangan itu masih sangat tampak seperti dibasahi darah. Meskipun peristiwa pembantaian itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, dindingnya dipenuhi cakaran dan coretan kata-kata yang tidak bisa mereka pahami. Salah satu mereka, Anton namanya. Mereka ada sesuatu yang menyentuh punggungnya. Saat dia berbalik, sosok bayangan hitam muncul di belakangnya, dengan mata merah, menyala dan tangan terulur, seakan ingin menariknya ke dalam kegelapan. Mereka semua lari secepat mungkin, namun pabrik itu seakan berubah menjadi labirin. Setiap pintu yang mereka coba buka tertutup rapat, dan suara langkah kaki semakin mendekat dari segala arah. Lina sempat melihat sosok-sosok hantu pekerja yang tewas di pabrik itu. Wajah mereka penuh luka dan penderitaan. Mereka merintih, meminta tolong, tapi juga memancarkan aura dendam yang kuat. Akhirnya, mereka berhasil menemukan jalan keluar dan berlari keluar dari pabrik. Namun, saat mereka menoleh ke belakang, mereka melihat sosok-sosok itu berdiri di jendela pabrik, menatap dengan tatapan kosong. Sejak malam itu, tak satu pun dari mereka berani kembali ke pabrik itu lagi. Tapi, cerita tentang pabrik darah tetap hidup di kalangan penduduk kota. Mereka yang pernah mendekat mengaku mendengar suara jeritan di malam hari, suara logam yang beradu, dan melihat bayangan-bayangan yang mengerikan berkeliaran di sekitar gedung. Pabrik itu menjadi saksi bisu dari pembantaian yang tidak akan pernah dilupakan, dihantui oleh arwah-arwah yang tidak pernah menemukan kedamaian. Sekian dan terima kasih.